Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hey. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hey. Saat ada di sini, kurasakan keceriaan, membawa kebahagiaan. Iringi semangat, berbagi harapan. Selalu ada cinta. Mari nikmati cita rasa, berbalut keindahan, hadirkan kekaguman. Mewariskan kekayaan. Mempesona, Lombok kian elok. Halo pemirsa, selamat pagi. Sudah hari Minggu saja nih ya. Jakarta hari ini cuacanya gerimis lagi ya. Gerimis lagi dan hujan, tapi gimana ya, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat. Betul. Apalagi nih hari Minggu, hari kita masak-masak ya. Betul, hari Minggu saatnya Jendela Negeri masak-masak. Sudah ada Chef Gandhi. Chef ini lagi nyiapin apa Chef? Kebetulan hari ini kita lagi nyiapkan nasi ulam. Kita pakai ikan. Ikannya ini memang kita pakai bumbu kuning ya. Jadi di sini ada juga daun kemanginya. Sebentar saya plating dulu. Jadi nasi ulam. Nasi ulam tuh nasi kayak nasi ulam nasi ya kita campur dengan daun kemangi. Pakai garlic juga. Daun kemanginya udah ada blend jadi satu sama Iya, di blender bareng sama daun ulamnya kan. Nah, ini yang menjadi pembedanya dengan nasi ulam yang pada umumnya ya. Pak Abdul. Di blender kemudian dicampur. Jadi nasi ulam ini kita bikin pesto lah. Pesto itu jadi dari garlic kita campur sama daun ulam. Kita campur pakai oil, kita blend, baru kita masak campur sama nasi putih. Makanya warnanya jadi seperti ini ya. Hijau-hijau betul. Ya. Nasi ulam itu khas dari daerah mana sih? Sebenarnya dari Jakarta. Cuman kita udah modifikasi yang kayak sekarang umumnya lah masak-masakan kita modifikasi. Jadi nasi ulam ya agak internasional juga lah ya kan. Karena kita pakai butter, pakai garlic, kita campur. Jadi penasaran nggak sih? Jadi penasaran. Gimana rasanya ya? Wajib. Ini sudah ada garis-garisnya juga nih. Garis-garisnya kita udah siapin. Di sini ada selada keriting, biasa, lettuce kita kasih. Saya juga sudah siapkan ada timun. Sini timun kita kasih 3. Sini ada kacang panjangnya juga. Nah, Indah dan juga Chef, sembari kita nunggu Chef Gandhi di sini untuk menyiapkan, nanti kita coba sama-sama di sini. Kita juga memiliki beragam informasi yang akan kita sajikan ke pemirsa, beragam kuliner nasional. Selengkapnya dalam segmen reportase berikut ini. Siap.
Iya, di segmen reportase ini tentu saja Indah, Indonesia ini memiliki kekayaan khas. Kalau kemarin kita ngobrol mengenai wisata budaya. Budayanya sangat beragam dengan narasumber yang spesial. Dan hari ini kita akan mengulik mengenai kuliner. Kuliner lagi, wisata lidah ya. Wisata lidah, benar, wisata lidah. Dan masih ingat ya? Iya, masih ingat dong. Dan ini tentu merupakan satu hal yang membanggakan juga, karena kuliner juga bisa menjadi salah satu daya tarik wisata. Kita mengetahui meskipun kadang-kadang tuh masing-masing daerah memiliki bentuk masakan yang sama, tetapi memiliki cita rasa yang berbeda. Dan juga cara penyajiannya yang unik dan berbeda dari yang lainnya. Ini yang menambah sesuatu yang baru ya. Nah, ini seperti teman kita yang ada di Sulawesi Utara nih, yang akan menginformasikan kepada kita seperti apa sih keunikan layanan kuliner yang disajikan di sana. Sudah ada Chef Tiza Lumingkewas di sana, kita sapa. Selamat pagi, halo Chef Tiza. Iya, silakan Setiza dengan laporannya. Selamat pagi, halo Indah, Henry dan juga pemirsa. Iya, Henry, Indah, dan pemirsa, Sulawesi Utara dikenal dengan wisata alam dan wisata bahari yang begitu potensial. Namun, Bumi Nyor Melambai juga dikenal dengan wisata kulinernya yang menggugah selera. Salah satunya rica atau cabai yang menjadi pelengkap makanan utama. Memang sebagian besar masyarakat di Sulawesi Utara menyukai masakan pedas. Nah, dari abad ke-16, warga Minahasa ini telah memanfaatkan tanaman endemik Indonesia seperti jahe dan lada. Namun, rica memang menjadi favorit warga karena tidak meninggalkan rasa panas di badan, sehingga pembudidayaannya terus dilakukan hingga saat ini. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara bahwa untuk luas lahan panen rica di Sulawesi Utara sebesar 3.221 hektar. Dan ini juga tentunya disesuaikan dengan permintaan rica yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun pengolahan dari rica itu sendiri, yaitu rica diolah menjadi dabu-dabu iris, rica bakar, dabu-dabu roa, dan juga tentunya acar ketimun. Dan untuk bahan-bahan dari rica itu sendiri juga cukup terjangkau pemirsa, yaitu cabai rawit atau rica, bawang merah, jahe, dan juga tomat. Nah, salah satu UMKM di Kota Manado, Sulawesi Utara ini menyajikan bumbu rica dengan resep yang unik, yaitu rica dengan minyak atau ampas minyak yang tentunya dibakar dengan arang tempurung kelapa, dan ini menambah ciri khas dari rica itu sendiri. Adapun juga sajian ikan bakar dengan variasi rica, sayur kangkung, tumis pakis, terong dengan sambal telur, dan juga ada pengganti nasi, yaitu singkong atau juga ubi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, berikut kita simak tanggapan dari salah satu chef di Kota Manado. Mulai dari ikan, kita punya mujair, punya oci, punya tindarung, tuna, sampai ikan karang, kayak goropa, kakap, sama baronang. Kalau untuk sambal kita punya rica bakar, dabu-dabu iris, sama acar ketimun. Satu lagi, kita punya dabu-dabu taiminya. Yang paling populer itu ricanya, sambalnya, rica bakar. Pada dasarnya mayoritas orang Manado identik suka dengan makanan pedas. Proses pembuatannya tidak ribet sih, cuman kayak ditumbuk, terus panasin minyak, disiram, baru tutup pakai arang. Nah, pemirsa, salah satu kuliner yang begitu khas dan populer di Kota Manado, Sulawesi Utara, yakni ikan bakar dengan berbagai macam variasi rica. Adapun rata-rata harga dari paket ikan bakar yang biasanya dijual oleh UMKM, yaitu mulai dari kisaran Rp35.000, itu ada ikan tuna, ikan tindarung, maupun juga ikan mujair. Adapun juga dari kisaran Rp65.000 hingga Rp125.000, yakni ikan kakap, ikan bobara, ikan goropa, dan juga cumi, dengan pelengkap perkedel milu atau perkedel jagung, dan ikan nike yang menjadi hasil budidaya unggulan dari Danau Tondano, Provinsi Sulawesi Utara. Dan tentunya ini juga menarik perhatian atau selera dari masyarakat Kota Manado. Dan berikut kita simak tanggapan dari salah satu penikmat kuliner di Kota Manado, Sulawesi Utara. Spesifik DP dabu-dabu. Dabu-dabu di sini boleh dibilang beda, lain dari yang lain. Jadi orang pakai nikmatan ikan bakar lebih sempurna makan pasta pardeng nih dabu-dabu ini. Kombinasi yang pas menurut kita ini, sempurna. Jadi pada saat dong sajikan,
ada acar, ada jenis dabu-dabu lain. Jadi bukan cuma satu dabu-dabu yang mau kasih satu orang. Pada saat orang datang makan di sini, ada kurang lebih 2 dabu-dabu. Terserah orang mau prefer yang mana. Tapi dari beberapa tahun, kurang lebih 6-7 tahun, DP cita rasa dong tetap pertahankannya, tidak berubah sama sekali dari dabu-dabu, cara bakar, semua sama. Pemirsa, kenikmatan bumbu rica dan ikan bakar di Sulawesi Utara ini menarik perhatian warga. Tidak hanya warga lokal, namun juga para wisatawan yang datang ke Bumi Nyor Melambai. Meskipun rica atau cabai ini kerap kali menjadi salah satu faktor penyebab inflasi di Sulawesi Utara, apalagi menjelang Hari Raya Keagamaan, namun untuk ketahanan pangan di Sulawesi Utara maupun juga pengendalian inflasi masih terkendali hingga saat ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga mendorong masyarakat untuk menerapkan program Bakobong atau program Mari Berkebun untuk dapat menanam tanaman hortikultura termasuk juga rica atau cabai di Sulawesi Utara. Dan semoga ini juga menjadi salah satu referensi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Kota Manado, Sulawesi Utara untuk menikmati wisata kuliner yang ada di Bumi Nyor Melambai. Demikian, kembali ke Henry dan Indah. Iya, terima kasih Cetiza. Ini Kita si Cetiza ini pagi-pagi sudah buat ngiler aja ya. Iya, kita jadi penasaran karena memang rica ini masakan khas dari Sulawesi begitu, dan tentu saja banyak sekali restoran yang menyajikan menu rica dengan selera yang pedas. Tetapi Cetiza, kita jadi pengen tahu gimana misalnya dengan orang-orang yang tidak terbiasa dengan masakan pedas, apakah ada di sana misalnya resto yang menyajikan masakan rica tetapi dengan apa kadar pedas yang bisa di request atau tidak pedas atau gimana Cetiza? Ya Henry, biasanya memang kalau masyarakat yang tidak menyukai masakan pedas seperti itu, biasanya bisa langsung request kepada pemilik rumah makan atau chefnya. Jadi bisa ditentukan untuk level atau kadar dari rica atau cabai itu sendiri. Jadi bisa langsung request ke pemilik UMKM maupun juga para chefnya. Seperti itu Henry. Iya, terima kasih Cetiza. Kapan-kapan kalau kita ke sana, ajak kita ke rumah makan ini ya, rica, karena kita pengen tahu rasa rica yang otentik dari sana. Iya, terima kalau kasih. yang lebih pedas ya. Iya, lebih pedas, tapi karena Makasih Cetiza. Ciri khasnya rica itu memang sesuatu yang pedas. Jadi memang ketika tidak gemar dengan pedas, mungkin harus dikasih yang kadarnya sedikit dulu, nanti lama-lama bisa pedas, karena pedasnya itu yang enak gitu. Nah, kalau Henry sendiri lebih senang yang pedas banget atau yang pedas banget sih. Aku kan di Jogja. Di Jogja itu ada gudeg pun, ada gudeg pedas dan ini sudah jadi ternyata. Udah selesai. Sudah plating juga. Oh, ini bisa dicobain nih Chef. Boleh dicobain nih Chef. Soalnya aromanya ini sudah meluap nih. Ini ikannya juga kita pakai bumbu kuning. Ini juga ada sambal terasi, kita pakai sambal terasi. Sambal terasi, bumbu kuning. Ikannya ikan apa? Ikannya kita pakai ikan dori. Ikan dori. Coba kita cobain dulu ya. Mari kita coba. Di sini. Ya. Ini nasi ulam. Nasi ulamnya. Nasi ulam. Ya, nasi ulam yang kita blend pakai oil. Wangi banget ya. Ya. Terasa ya, kemangi dan kemanginya. Saya sebetulnya tidak terlalu suka kemangi, tapi kemanginya nggak begitu kuat, tapi tetap ada rasa kemangi dan gurih. Nah, gurihnya ini gurih dari kita pakai garlic sama kita pakai seasoning. Jadi dari garlic kita pakai butter juga, dari butter sama garlic itu keluar lah rasa-rasa gurih itu. Terus ini wangi banget ini karena memang dari daun kemanginya itu memblender ya, di sini di blender ya? Iya, di blender, kita saute dulu, baru kita masukin nasinya. Jadi nasi putih itu memang kita mix lah dengan butter sama garlic itu. Tapi rasanya luar biasa gini. Ini sesuatu tadi Chef mengatakan ini adalah masakan dari Jakarta. Dari Jakarta. Yang dulu mungkin bentuknya nggak seperti ini ya Chef? Dulu bentuknya benar nggak seperti. Jadi yang nuata umumnya kalau nasi ulam kan memang bentuknya nasi putih, dikasih ada serundengnya, kelapa, dikasih toge, kecambah. Nah, baru pakai kemangi. Nah, kalau kita modifikasi lah. Jadi dari nasi putih kita mix dengan daun kemanginya yang udah kita blend, yang jadi pesto seperti itu. Oke. Awal mulanya idenya untuk memblend si kemangi ini dengan nasinya ini seperti apa sih? Sebenarnya sih idenya memang
dengan sendiri aja kita modifikasi lah. Ternyata memang cocok lah, seperti nasi goreng lah. Akhirnya kan juga ada sekarang nasi goreng kemangi. Nah, nasi goreng kemangi mungkin seperti ini, dia pakai kemangi juga di blend, langsung di mix pakai telur dengan nasi putih biasa gitu kan. Tapi ini pasangan yang cocok memang dari ikannya atau bisa dengan lauk yang lain, Chef? Sebenarnya bisa dengan lauk yang lain, bisa juga dengan ayam bakar atau dengan cumi. Tapi memang dominannya biar dia nyambung, ketemu saya pakai ikan. Ikannya karena bumbunya bumbu kuning. Jadi bumbu kuning dengan kemangi ini agak cocok lah daripada kita kasih ayam bakar. Jadi kan agak kering di ayam bakar, nggak ada kuahnya kan. Kalau ini memang kita pakai bumbu kuning yang lebih meresap di ikan itu sendiri. Jadi perpaduan itu harus dipikirin sebegitunya. Benar, ya? Langsung kita asal aja nggak bisa langsung kita kayaknya lebih sama ikan goreng ayam goreng kayaknya kurang cocok nih. Saya ketemunya dengan bumbu kuning ini. Gitu. Cocok nggak cocok tuh dari apa sih? Misalnya dari aftertaste-nya setelah di blend semua dalam mulut ketika dimakan atau seperti apa? Sebenarnya sih dari tesnya juga bisa ketemu ya, karena begitu kita makan dengan kalau misalkan ayamnya goreng kayaknya kurang cocok nih. Kalau saya kasih rasa-rasa di gurihnya di ikan ini bumbu kuning kayak lebih cocok dengan nasinya kan. Ya udahlah saya awal dengan ikan ini gitu kan. Tapi bisa juga nggak ada kemungkinan untuk ayam bakar atau cumi atau udang bisa juga. Ternyata ini juga enak sekali rasanya ya. Jadi ini juga bisa jadi referensi untuk pemirsa di rumah. Kalau ketika bosan nih dengan nasi goreng, ini ternyata bisa juga nasi ulam atau nasi ulam. Apalagi untuk anak-anak sekolah juga bisa ya dengan butter dengan pesto ini. Gitu. Nah ini sudah kita coba. Ini awal utuh nih, nanti endingnya bisa habis tinggal piring doang nih. Hanya sayang ya, Mas Gandinya bawa 1 porsi aja nih. Chef, nanti kita lanjut lagi. Kita juga akan menyaksikan laporan dari beberapa teman lainnya. Tapi usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Beragam ide inspiratif dan kreatif yang menghasilkan berbagai produk inovatif. Menampilkan UMKM nasional yang menginspirasi Anda. Kita langsung aja yuk membahas UMKM berikutnya yang gak kalah keren. Paten, setiap Selasa, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rekor kecepatan 261 km per jam, didukung mesin V6 dengan kecepatan 10.000 RPM. 10 tim, 19 pembalap akan bersaing. Setelah diadakan di 39 negara, saatnya telah tiba. Pertama, di danau vulkanik terbesar di dunia. Kejuaraan F1 Powerboat Danau Toba, Indonesia. 26 Februari 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal nasional dan kanal digital TVRI Sport. Indonesia memiliki beragam keunikan suku dan budaya dengan ciri khas daerahnya. Kesamaan akar budaya dari masing-masing daerah menjadi sebuah perpaduan unik dalam kolaborasi penampilan. Selengkapnya, kami hadirkan Bunga Katulistiwa setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda, itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari pukul 14 waktu Indonesia Barat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Jendela Negeri ya, masih membahas mengenai layanan unik dalam sajian kuliner. Gimana sepanjang pembahasan kita tadi, apakah sudah membuat pemirsa di rumah lapar? Semakin lapar. Nah, saya akan membuat semakin lapar lagi nih pemirsa. Kita akan beralih ke Provinsi Kalimantan Tengah. Di sana katanya ada kuliner yang bisa membuat kita menyatu dengan alam nih. Ini adalah laporan dari Novita Chandra ya. Kita sapa dulu rekan kita yang ada di sana. Halo, selamat pagi Novita. Selamat pagi. Selamat pagi Henry dan Indah. Aduh, penasaran ini seperti apa sih menyajikan makanan menyatu dengan alam ini, seperti apa konsepnya? Boleh diceritakan ke kita semua yang ada di sini. Ya, ini sajian kuliner yang tentunya ini menjadi unik begitu yang ada di Kota Palangkaraya, dan juga ini bisa dikatakan banyak sekali yang pengunjung yang datang ke Kota Palangkaraya untuk mencoba mengunjungi dan menikmati sajian di sini. Nah, sajian kuliner akhir pekan ini dari kedai Itah, dan Itah itu dalam bahasa Dayak Ngaju berarti kita. Dan kedai ini masih berada di Kota Palangkaraya dengan jarak sekitar 30 km dari pusat Kota Palangkaraya. Dan di kedai Itah ini juga banyak disajikan olahan makanan dan minuman yang sebagian besar ini dikemas dengan daun pisang, dan sedotan minumannya pun juga menggunakan bahan purun atau juga dengan jenis rumput yang tumbuh di rawa yang ada di sekitar dari kedai Itah. Dan menariknya, kedai yang ramah lingkungan ini menyatu dengan alam dengan menyajikan dan menyediakan lesehan langsung yang beralaskan dengan tanah. Dan kita juga bisa melihat ternak unggas seperti ayam dan bebek yang dapat kita temui langsung yang bebas begitu berkeliaran di sini. Dan kedai Itah ini juga dikelola oleh Frederica, dan ini juga seorang bule dari Australia yang juga menetap di Kota Palangkaraya ini. Dan kami ada mewawancarai Frederica, pengelola kedai Itah. Berikut wawancara kami. Mulai dari fokusnya sistem berkebun permakultur. Karena kita permakultur itu sistem berkebun dengan cara alami. Kita nyambung dengan kearifan lokal, tupang sari, sedikit macam nenek moyang kita dulu mungkin melakukan. Jadi ada banyak produk dari kedai kita yang memang dibikin dari komunitas lokal. Jadi ada banyak keluarga yang berkolaborasi sama kami. Jadi konsep kedainya itu memang kita low waste, kami nggak menggunakan plastik. Jadi itu kembali kepada konsep nenek moyang dulu kalau pakai daun pisang ya. Oh, seperti itu. Kami sangat sadar tentang polusi yang kembali ke lingkungan. Jadi kami coba berusaha untuk kurangi sampah di lingkungan kita. Iya, Frederica, pengelola kedai Itah ini melibatkan kelompok ibu rumah tangga di sekitar lokasi kedai, juga dilakukan dengan menampung beragam olahan makanan dari warga sekitar seperti gado-gado, ada jagung rebus, ada mie orek, nasi jagung, hingga tape singkong yang ini juga berasal dari wilayah di sekitar kedai Itah. Dan ini menjadi bentuk pemberdayaan dan juga perhatian dari Frederica untuk dapat mengelola usaha lokal yang skala rumah tangga di sekitaran kedai Itah. Dan sepertinya karena ini kedai Itah buka di pukul 11 sampai dengan pukul 5 sore dan hanya buka di hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Setelah ini saya mau mencoba dan untuk sambil healing juga nih ke kedai Itah untuk mencoba brownies, yang dimana brownies ini sajian yang bahan-bahannya ada di kedai Itah, dari kelapanya, kemudian juga dari tepungnya sampai coklatnya ini tumbuh dan diolah langsung di kedai Itah. Henry dan Indah. Iya, Novita, ini kita penasaran dengan konsep restoran yang menyatu dengan alam. Mungkin sudah banyak, tetapi ketika menyatu dengan alam begitu ekstrimnya karena beralasan dengan tanah. Kemudian ada beberapa hewan ternak yang menyatu di dalamnya. Nah, kalau pengalaman Novita sendiri ketika di sana itu serunya kayak apa sih? Kita belum pernah gitu. Gimana bisa diceritain pengalamannya? Iya, kalau pengalaman di sana karena
suasananya juga asri ya, dan kita juga bisa melihat ternyata di tanah gambut ini bisa tumbuh tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah kayak seperti coklat, kemudian juga ada madu begitu dan ini menjadi bisa edukasi begitu untuk pengunjung. Jadi kita bisa menikmati sambil melihat bagaimana sih cara dari Frederica untuk bisa mengedukasi nih ke pengunjung-pengunjung, dibuat untuk tempatnya seperti permakultur begitu. Iya, terima kasih Novita Chandra melaporkan dari Kalimantan Tengah. Besok kita kayak agenda wisata utama kalau kita ke Kalimantan harus ke sana nih ya. Terima kasih Novita. Terima kasih Novita. Wow, ini luar biasa, dan kalau kita lihat tadi konsepnya memang sebagian besar bahan dasar makanannya itu yang dijual di restorannya itu memang ditanam semua di situ ya, dan memang lebih menyatu dengan alam. Kalau kita lihat tadi sedotannya juga ya dari rumput gurun juga, ini bagus sekali. Nah, Mas Gandhi, kalau lihat tadi konsep dari kedai Ita sendiri itu seperti apa kalau untuk inovasi-inovasi dalam usaha atau bisnis kuliner sendiri? Ya memang tadi seperti yang saya lihat memang sangat unik sekali ya, karena memang dari rumput-rumputan, dari alam-alam yang ada di sana gitu bisa dijadikan sebuah makanan gitu kan, sesuatu yang unik lah buat saya. Ya bisa juga kita contoh untuk inspirasi lah di restoran-restoran yang sekarang ada untuk membuat makanan seperti yang tadi disampaikan dari Kalimantan ya. Ya bagus sih kalau menurut saya sih. Nah, seberapa besar sih konsep ataupun inovasi-inovasi yang diciptakan oleh pelaku pengusaha kuliner ini bisa mempengaruhi perspektif masyarakat untuk mencicipi kuliner yang ditawarkan nih? Ya kalau untuk mencicipi makanan sih sangat tinggi ya, karena memang berkembang lah, kuliner ini memang berkembang. Jadi karena orang karena penasaran jadi ingin tahu lah. Jadi apalagi sekarang lebih ke sosmed lah, lebih wah ini unik loh, ini apa sih gitu kan. Jadi orang penasaran untuk mencoba makanan tersebut gitu. Iya. Ada tuh polanya masyarakat sekarang tuh sebelum makan foto dulu ya. Ya betul. Upload dulu ya. Bahkan seabsurd mungkin makanan itu lebih unik malah ini rasanya, itu yang bikin jadi berbeda ya. Jangan dimakan dulu, jangan dimakan dulu, difoto dulu. Iya, gitu. Itu sih yang buat unik sih sekarang. Ya Chef, ini berkaitan dengan masakan tradisional yang kemudian Chef Gandhi ini membuat menjadi lebih modern. Tentu saja ini hanya salah satu dari sekian banyak contoh makanan tradisional kita, peninggalan nenek moyang yang diwariskan kepada kita gitu. Nah, seberapa besar makanan itu bisa kembali dicintai oleh masyarakat kita, dan mereka akhirnya kenal bahwa kita tuh memiliki masakan warisan yang banyak sekali, beragam gitu, Chef. Memang agak sulit untuk memperkenalkan lah makanan-makanan yang dulu seperti nenek moyang kita lah, yang dari zaman dulunya kan, untuk kembali lagi di zaman modern ini kan. Tapi sedikit demi sedikit kita ciptakan itu kan, para chef lah, apa yang koki-koki yang sekarang memang dia pasti menciptakan makan-makanan yang udah lama di modernin lagi, tapi dengan mulutnya dia yang makan itu cocok lah, bisa menyicipi gitu. Jadi nggak asal mencampur atau makan segala macam, nggak. Jadi memang benar-benar dipikirkan juga lah gitu. Kalau cita rasa dan bumbu itu kan juga semakin berkembang seperti teknologi. Kalau dulu mungkin cita rasanya belum sekaya yang sekarang begitu ya, Chef. Karena banyak sekali diciptakan bumbu-bumbu kita, misalnya kayak apa ya namanya ya, bahan-bahan yang biasa dipakai di luar, oregano misalnya, apa-apa. Kita belum ada. Nah, itu bisa di-combine dengan masakan Indonesia yang nyatanya juga menggugah selera gitu ya. Bisa. Sebenarnya sih bisa juga ya, karena kan memang bumbu-bumbu yang kayak oregano, herbs segala macam memang dia agak-agak ke Eropa lah ya kan. Cuman dikombin dengan kita kan juga bisa pakai kemangi itu kan bisa, juga hampir sama juga dengan bumbu-bumbu Eropa gitu kan. Jadi nggak ada masalah sih untuk mencoba makan makanan dengan bumbu-bumbu yang Indonesia yang ada di kita ini gitu kan. Oke. Nah, tentu saja kita akan nanti ngobrol lagi melanjutkan ini menarik sekali ini, karena makin kesini ini masyarakat ini banyak menggemari dunia kuliner untuk membuka usaha ataupun menciptakan kreasi masakan baru. Nah, kita akan menyaksikan juga teman kita dari Riau. Di sana ada menu unik di Tanjung Pinang, ada beberapa menu unik yang ada di sana, seperti misalnya kalau saya tidak salah ini kayak apa ya, patra, kemudian mie lendir dan lain sebagainya gitu, kayaknya ada di sana. Coba kita tanya sama Meiza Trihanda. Selamat pagi Meiza.
Baik, terima kasih dan selamat pagi Henry dan Indah, dan tentunya pemirsa dimanapun Anda berada. Provinsi Kepulauan Riau akan terus mengembangkan potensi-potensi yang ada dan tentunya dengan melakukan banyaknya pembangunan, baik itu pembangunan di bidang pariwisata. Nah, selain dengan inovasi dan pengembangan pariwisata tentunya dapat membantu menambah kunjungan wisatawan yang datang, baik itu wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Selain menyuguhkan pemandangan dan suasana alam yang indah, pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau juga tak lepas dari keunikan dan ciri khas kuliner di Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan bukan rahasia lagi jika Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan khazanah kuliner yang lezat seperti yang kita ketahui ada prata, kemudian ada mie lendir dan tentunya gonggong dan masih banyak lagi tentunya pemirsa. Dan kali ini saya berkesempatan untuk melakukan reportase dari ibu kota Provinsi Kepulauan Riau khususnya di Kota Tanjung Pinang, di mana di Kota Tanjung Pinang ini terdapat salah satu restoran yang menyajikan sajian menu unik yang disajikan bak bola kristal. Nah, beberapa waktu lalu juga saya berkesempatan untuk mencicipi dan menikmati sajian menu unik tersebut dan langsung mewawancarai penanggung jawab dari restoran tersebut untuk mengulas lebih jauh seperti apa konsep dari menu, kemudian sajiannya dan penampilan yang unik dari menu yang bernama Blue Fire Chicken Ice ini. Berikut petikan wawancaranya. Di Biru kita punya salah satu menu andalan namanya Blue Fire Chicken Ice. Kehadiran menu ini saya harap untuk menambah hasanah menu-menu yang sudah ada di Tanjung Pinang. Keunikannya Blue Fire Chicken Ice ini walaupun disajikan dengan tertutup oleh es, tetapi isinya tetap dalam keadaan hangat. Dan menu Blue Fire Chicken Ice ini pemirsa memang merupakan menu dengan sensasi yang baru yang mungkin belum pernah kita jumpai sebelumnya di Kota Tanjung Pinang. Meskipun sebelumnya kita sudah menemukan banyak sekali wisata kuliner khas Melayu yang kental dari Melayu Provinsi Kepulauan Riau ini. Dan selain itu restoran ini juga menyajikan menu unik lainnya seperti menu dried fried prawn watermelon with mango sauce dengan sajian udang, mangga dan semangka yang disajikan dengan rasa gurih, masam dan manis, perpaduan antara buah segar dan udang goreng kering. Dan tentu saja menu utama kita adalah Blue Fire Chicken Ice dengan daging yang disajikan panas di atas piring dengan serutan es dan uniknya ditutupi dengan es yang berbentuk bola kristal. Dan seperti apa? Berikut petikan wawancaranya untuk Anda. Oke, dari Blue Fire Chicken Ice ini kita mengusung ide yang bisa memberikan experience makan yang berbeda. Jadi nggak cuma sekedar makan, tapi dapat pengalaman baru. Gitu. Ada sensasinya. Ada sensasinya. Ibaratnya dua alam dijadikan satu, panas dan dingin. Pemirsa, tentunya jika Anda berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang, Anda pasti akan menjumpai banyaknya ragam wisata kuliner yang pastinya menggugah selera Anda. Selain tadi Anda bisa mencoba wisata kuliner dengan ciri khas Melayunya yang kental, Anda juga bisa menemukan wisata kuliner dengan menu baru, sensasi baru, dan rasa keunikan khas buatan masyarakat Kota Tanjung Pinang. Demikian pemirsa, reportase yang dapat saya sampaikan dari Kota Tanjung Pinang, kembali ke Jakarta. Iya, terima kasih Meiza. Kita jadi penasaran nih, gimana rasanya ya Blue Fire Chicken Ice. Makannya gimana? Itu mungkin ada sensasi dingin gitu sensasi dingin, tapi makannya. Ketika dikatakan tadi narasinya tetap menunya tetap terjaga hangat begitu ya. Jadi ketika disajikan mungkin ya esnya dimasukin ke teh jadi es teh atau gimana kita. Nah ini gimana Mas Gani melihat ini? Ya memang kalau kita lihat tadi sekilas memang benar-benar unik ya juga. Memang saya juga belum pernah lihat gitu cara makannya seperti apa karena ayamnya itu dengan ditutupin es, apa harus dipecahin dulu, apa es harus kita pindahkan dulu, itu juga memang benar-benar unik gitu kan. Kalau dulu memang pernah ada juga lagi booming-boomingnya dulu di 4 tahun 5 tahun yang lalu lah dengan es krim goreng. Es krim goreng. Jadi es krim goreng. Jadi es krimnya itu tetap dia dingin di dalam, tapi diluburin dengan tepung roti, jadi digoreng. Nah, digoreng, disajikan, nah itu begitu dipotong baru dia berasa es krimnya. Tapi kalau misalkan kita baru makan atasnya ya crispy kayak makan fried chicken lah. Seperti itu. Nah, tadi juga salah satu menu Blue Fire Chicken Ice ini juga ada sausnya karena tadi menggunakan daging ya, menggunakan daging kemudian saus yang digunakan adalah mango. Saus mango. Nah, ini kan juga sesuatu hal yang baru mungkin dulu saus atau misalnya sambal itu kan ya tidak lepas dari kayak misalnya sambal terasi, sambal. Cuma sekarang menggunakan saus yang tidak hanya saus
cabai, saus tomat. Sudah anti mainstream ya. Sausnya saus buah-buahan. Kalau mungkin pakai nanas masih masuk di akal juga, tapi ini pasti pakai mango ini gimana nih? Kalau mango itu memang kalau di kita memang nggak asing lah ya, kayak masakan Thailand kan juga ada dia dengan sticky rice sticky rice kan ini bukan dengan mango kan. Ya mungkin ini memang dia ada yang khusus lah, restoran ini disajikan dengan saus mango kan, saus mangga kan. Memang unik lah. Mangganya harus mangga yang kayak apa? Chef, kan ada yang mangga manis atau mangga yang asam yang misalnya cocok di blend dengan masakan tadi. Sepertinya kalau dia memang agak manis. Jadi memang manis dia. Memang sausnya agak manis. Jadi seperti kalau umumnya dengan saus asam manis. Nah, seperti itu. Kalau asam manis kan memang kan pakai nanas. Tapi gitu. mangganya tuh nggak di blender juga kan? Maksudnya dipotong-potong dadu mungkin ya? Kalau setahu saya sih mungkin di blend, jadi dibikin paste, jadi dia dibikin paste, baru dijadikan saus yang seperti bisa disiram lah gitu. Nah, itu bisa ada campuran bahan lain nggak sih, Chef? Misalnya kita iseng-iseng nih mau bikin di rumah, kayak tadi kan menarik banget ya, kita jadi penasaran bagaimana masakan daging tadi di blend dengan saus buah-buahan. Nah, kalau kita pengen nyoba misalnya dengan mangga, lagi panen nih, ada mangga, kita blend sausnya itu perlu campuran kayak garam, lada gitu nggak sih, Chef? Pasti harus ada campurannya. Ada kan? ya? Iya, pasti ya. Karena memang kalau misalkan kita udah blend, itu kan seperti paste lah ya kan. Kita harus campur juga, misalkan bisa kasih oyster atau kasih di situ ada sesame oil. Nah, nanti dikasih air juga dikit, nanti baru dikentelin. Barulah jadi saus yang untuk kita makan gitu. Bisa bikin ya habis ini nih ya. Mau cobain ya. Karena sesuatu hal yang baru tentu saja bisa menarik banyak di industri kuliner. Tentu saja Chef Gandhi ini punya banyak sekali pengalaman dalam dunia kuliner yang mungkin tadinya belum dibayangkan sebelumnya hingga sukses ini begitu ya, Chef ya. Nah, berbicara mengenai pengalaman yang saya disinggung sama Hendry tadi ini, pasti kan kalau Chef Gandhi ini sudah keliling Indonesia juga, sudah merasakan juga berbagai macam cita rasa kuliner Nusantara. Ini yang masakan-masakan jadul dari Nusantara ini yang pernah Mas Gandhi temui dan kemudian di-create menyesuaikan perkembangan zaman apa nih, Mas? Kalau sekarang kan ada istilahnya lah sekarang, kalau misalkan mungkin Mbak Ida atau Mas Henry dengar nasi mawun. Nasi mawun. Itu dari mana? Dia nasi mawun memang dari Jawa. Dulu memang nenek moyang kita udah ada itu nasi mawun kan. Nah, sekarang diciptakan lagi lah orang-orang restoran, hotel atau kulineri yang lain. Dia dari nasi goreng dicampur dengan mie goreng. Nasi goreng dicampur. Nah, jadi nasi itu dicampur langsung dimasak. Jadi dijadikan satu. Jadi presentasi benar-benar nasi goreng, ya mie juga masuk ke situ. Kalau di Jawa itu ada sudah menyesuaikan dengan perkembangan saat ini ya. Nah, saat ini itu lagi booming lagi sekarang nasi mawun. Jadi nasi goreng dicampur sama mie goreng di dalam berarti situ. sebenarnya buat pelaku usaha sekarang semakin banyak keliling bisa mendapatkan inspirasi juga ya yang bisa dituangkan dalam sajian kuliner itu bisa nambah sesuatu yang baru juga untuk pemirsa di rumah ya. Nah, menjadi seorang chef tentu saja salah satu kepuasannya mungkin apa, Chef, yang bisa dibagikan ketika menciptakan satu masakan untuk restoran atau hotel begitu dengan feedback respon yang bagus, tentu saja luar biasa ya. Gimana sih? Sebenarnya sih suka-sukanya sih misalkan kita siapkan makanan, kita sajikan menu lah ya untuk customer atau tamu-tamu kita. Ya benar-benar dia tuh dapet taste yang dari kita bikin gitu kan. Jadi benar-benar wah ini enak loh gitu kan. Dia jadi penasaran gitu sebenarnya pakai apa gitu. Jadi dia pasti balik lagi ke tempat kita gitu. Pernah nggak bikin sesuatu yang ya pasti sering lah, apa yang pernah sampai kemudian di luar perkiraan chef, ternyata responnya bagus, masakannya enak begitu. Masakan apa sih? Ya kalau misalkan itu sih biasanya kita juga main course atau snack itu sering lah untuk customer kok kita pernah bikin biasa lah ya kan, biasa. Cuman karena kita presentasinya agak cantik, agak manis, begitu dia datang kan, ternyata sesuai loh dengan yang fotonya. Jadi pas begitu cipil, apalagi rasanya lebih sesuai sama dia suka, pasti dia bakal balik lagi dan suka, dia senang. Karena itu sudah jadi tuntutan ya, seorang chef itu harus menciptakan menu-menu baru. Nah, kalau menu baru tuh inspirasinya dapat dari mana, Chef, biasanya? Inspirasi sih bisa ya kayak seperti tadi kita lihat yang dari Kalimantan lah, inspirasi kan kita juga langsung bisa juga kita coba lah kan. Terus dari teman-teman atau dari perpaduan lah antara menu yang sudah pernah kita bikin sama menu yang teman kita pernah tahu gitu, kita padukan, kita coba inspirasi. Kalau memang cocok kita jadikan menu dan tinggal kasih sebuah nama lah. Nah, kalau meng-create dari dapatkan feedback dari konsumen, pernah nggak dapat?
Dari feedback sih sering ya, kalau misalkan oh ini kira-kira seperti ini loh chef, makanannya kayaknya lebih coba ditambahkan lagi, tambahkan ini. Oh jadi oke, siap. Nanti kita langsung inspirasi tuh dari customer kan. Oh coba kita coba. Ternyata oh benar, lebih cocok, lebih bagus, lebih menarik, ya kita ikutin gitu kan. Ya luar biasa. Kalau Chef Gandhi sendiri memang dari kecil memang hobi untuk memasak atau seperti apa? Sebenarnya sih hobi memang waktu zaman sekolah kita lah, waktu masih SD SMP di rumah teman-teman ya paling umum kita hobi masak nasi goreng doang lah. Nasi goreng. Berhubung keluarga juga ada yang kerja di bidang hotel, kan pariwisata, saya mencobalah untuk mengikuti dia lah, gitu kan. Akhirnya saya coba sampai saat ini lah, kayaknya senang gitu kan. Oh lebih enak ternyata masak loh gitu. Tapi bener loh, nasi goreng itu menu dasar sampai beberapa orang itu meyakini dan percaya bahwa ketika seseorang bisa masak nasi goreng yang enak, berarti dia akan bisa masak masakan lain lebih enak begitu. Bener nggak sih, Chef? Bener. Memang ya? orang nilainya kan nasi goreng sangat mudah lah ya kan, dengan bumbu racikan lah. Yang paling bumbu racikan seperti ya cuman bawang putih, bawang merah ya kan, sama cabai, itu kan udah paling mudah lah. Dan dari situ mungkin orang, oh ini kita bisa nasi goreng, bisa mungkin dia bisa masak yang lainnya, untuk capcay lah, untuk mie goreng lah, untuk yang lainnya pasti dia bisa gitu kan. Cuman memang yang nyobainnya itu kan, ya kalau misalkan memang yang cobainnya udah tesnya udah enak, lah itu baru dibilang enak. Karena kalau misalkan kita bikin sendiri pasti bilang enak lah. Tapi memang nasi goreng ini jangan salah, selain disukai oleh masyarakat Indonesia sendiri, banyak warga asing bule-bule itu demen banget ya sama nasi goreng. Bener kan? Nah, Chef, kalau boleh dikasih tips nih buat pemirsa di rumah mungkin yang kedepannya ingin terjun ke dunia bisnis kuliner, apa sih sesuatu inovasi yang unik menurutnya Chef yang bisa Chef share, kira-kira apa nih yang bisa dibagi? Sebenarnya sih yang untuk tipsnya yang penting dia konsisten, terus juga dengan rasanya juga nggak berubah-berubah lah. Terus carilah makan makanan yang inspirasi yang sekarang lah, walaupun yang udah jadul tetap kita modernin lah. Itu yang bakal konsumen cari gitu kan. Itu doang sih yang penting. Karena kalau kita lihat juga ya, sempat juga viral tuh makan di sajian makanannya disimpan kayak di dalam pot gitu kan. Itu kan lucu juga kan. Bener. Terus pernah lihat juga nggak kue tart yang malah dibikin bentuknya absurd, nggak jelas gitu, tapi itu banyak yang beli juga seperti itu ya. Ya seperti itu. Yang penting sih konsisten lah, dengan juga harga juga divariatifin lah sama kantong-kantong mahasiswa atau anak-anak sekolah lah gitu kan. Paling itu aja sih. Nah, perlu nggak sih Chef kita mengikuti tren yang ada, atau justru kita mendobrak dengan membuka cita rasa atau masakan yang lain? Misalnya kalau di Jogja nih Chef, di Jogja itu sekarang lagi booming masakan tradisional yang dikemas dalam kedai ataupun warung kopi dengan bentuk joglo, limasan dan sebagainya begitu. Tapi masakannya tradisional kayak lodeh dan lain sebagainya, tapi pengunjungnya tuh banyak banget dan itu sedang menjamur di Jogja. Nah, apakah ketika kita membuka usaha kuliner kita mengikuti alur yang ada, atau kita mencoba dengan membuka lain nih agar orang tidak bosan, atau seperti apa, Chef? Sebenarnya sih kalau misalkan menurut saya kalau bisa yang lain daripada yang lain. Jadi dia menciri hasil lah. Jadi oh iya ternyata di restoran si A ini beda loh sama restoran si B ya. Jadi oh iya, jadi penampilan kita memang benar-benar beda daripada yang lain gitu kan. Jadi tetap mengikuti alur tapi ada hal yang beda nih. Ya beda, jadi ada yang ciri khasin lah. Oh ternyata di tempat ini bedanya seperti ini loh, walaupun di nasi goreng, tapi tempat B nasi goreng ya biasa dengan umumnya gitu kan. Nah, iya. Ciri khas dan konsep sangat menentukan juga supaya makanan itu bisa stand out. Iya. Terakhir Chef gini, jadi masih ada stigma di masyarakat bahwa yang memasak atau yang harus mempunyai kepiawaian dalam memasak itu adalah kaum perempuan begitu, dan masih ada misalnya anak-anak kecil yang kemudian dari tontonannya kan sekarang banyak home chef dan sebagainya, bahkan sudah dibikin acara itu ternyata menarik perhatian karena mereka bisa meng-create apapun masakannya yang ternyata enak begitu, dan itu adalah suatu seni atau ketertarikan yang tidak memandang gender, bisa laki-laki bisa perempuan begitu. Apakah itu juga sekarang masih ada stigma seperti itu, Chef? Masih ada sih, masih ada ya. Kayak di tempat-tempat kita, apalagi maaf itu orang tuanya mungkin kayak seperti saya lah. Wih, bapak lu tukang masak kayak ibu-ibu, masih ada sih seperti itu, masih ada. Cuman kan memang kalau di tempat
kalau misalnya tempat-tempat kuliner memang pada umumnya sih yang masak lelaki ya, jarang lah, paling 20% lah ibu-ibu, kecuali dia pastry atau bakery mungkin di ibu-ibu atau wanita lah kan gitu. Tapi tetap ada sih, masih ada sih. Lagi laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan yang sama dan memiliki apa namanya pembeda tadi ya. Pokoknya tidak ada batas. Ya. Semua boleh masak boleh ya. Masak, nggak laki nggak perempuan. Terima kasih Chef Gandhi. Kita tunggu lagi nanti ke sini. Bawa makanan lain nanti kita bawa ke rumah aja nih. Nanti aku bawa Tupperware boleh? Boleh, silakan. Baik, makasih sekali lagi Chef Gandhi. Kita masih memiliki beragam informasi menarik untuk Anda yang kami hadirkan usai jeda pariwara berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Mana sini? Nyoba aja ya. Nggak usah lah, dah doang gunung aku kumpul sini dah. Beragam informasi seputar realita kehidupan masyarakat, serta mengangkat topik mendalam yang terjadi dari seluruh penjuru Indonesia. Inspirasi Indonesia, setiap hari, pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Rekor kecepatan 261 km per jam, didukung mesin V6 dengan kecepatan 10.000 RPM. 10 tim, 19 pembalap akan bersaing. Setelah diadakan di 39 negara, saatnya telah tiba. Pertama, di danau vulkanik terbesar di dunia. Kejuaraan F1 Powerboat Danau Toba, Indonesia. 26 Februari 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tayang di kanal nasional dan kanal digital TVRI Sport. Anda pecinta olahraga? Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Monitor Olahraga. Tayang 30 menit. Just switching it right at the last minute there. Certainly knows how to turn it on. And then you've got someone in. Di TVRI Nasional dan kanal digital TVRI Sport. Menjelajahi keindahan alam yang memukau, melihat keunikan budaya yang mempesona, merasakan kuliner khas yang memanjakan lidah. Itu yang bikin beda dan itu yang bikin beda. Hebat ya, bambu bisa disulap menjadi berbagai jenis kerajinan yang sangat unik. Pesona Indonesia, setiap hari, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Baik, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Jendela Negeri dan tentunya kita sudah siap juga mengupdate informasi pemirsa di rumah berkaitan dengan cuaca yang dapat menjadi panduan bagi pemirsa yang ingin melakukan aktivitas baik itu di dalam kota maupun luar provinsi. Di sana sudah ada Henry yang siap memaparkan, silakan Henry. Terima kasih Indah, selamat pagi pemirsa. Seperti biasa kita memasuki segmen informasi perakiraan cuaca. Benar kata Indah tadi, selain sebagai panduan Anda bepergian juga sebagai antisipasi mengingat BMKG masih meramalkan puncak musim hujan akan berlangsung hingga Februari ini ditandai dengan hujan deras disertai dengan angin kencang. Seperti yang terjadi di Jakarta, pagi ini hujan masih terus terjadi hingga saat ini. Bagaimana dengan wilayah lainnya di Indonesia? Kita akan menyaksikan informasi perakiraan cuaca lebih lengkap lagi untuk hari ini langsung bersumber dari BMKG. Kita akan menyaksikan wilayah dari Banda Aceh terlebih dahulu yang hari ini diperkirakan cerah, kemudian
Medan, Padang, dan juga Bandar Lampung hari ini diperkirakan berawan. Sementara untuk wilayah Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas yang lebat. Kita akan bergeser lagi untuk menyaksikan zona iklim lainnya di Indonesia. Apakah juga masih terjadi hujan dengan intensitas yang bervariasi, dan bagaimana dengan kondisi di Surabaya? Ini sudah terlihat Surabaya hari ini diperkirakan hujan petir, jadi hati-hati yang ada di Surabaya. Kemudian wilayah Jakarta, Semarang, Kupang di sini masih diperkirakan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Sementara untuk Mataram, Denpasar, dan Bandung hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Sementara untuk wilayah Serang dan Yogyakarta hari ini diperkirakan berawan. Kita akan bergeser lagi untuk menyaksikan informasi perakiraan cuaca dari wilayah lainnya. Kita menuju ke Tarakan, hari ini diperkirakan cerah. Kemudian untuk wilayah Samarinda, Banjarmasin, dan Pontianak hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemudian untuk Palangkaraya diperkirakan berawan. Oke, kita bergeser lagi. Bagaimana kondisi cuaca di bagian Indonesia lainnya? Apakah masih sama? Ya, kita ke Manado, Gorontalo, Mamuju, Kendari, dan Makassar. Hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi, jadi hati-hati bagi Anda yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut. Kita akan bergeser lagi pemirsa untuk menyimak informasi perakiraan cuaca. Untuk hari ini di wilayah Ternate hari ini diperkirakan berawan. Begitu juga dengan wilayah Ambon diperkirakan berawan. Sementara untuk Manokwari dan Jayapura hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Ya, demikian indah informasi cuaca untuk hari ini. Baik, terima kasih Henry. Silakan kembali ke tempat. Ya. Wow, ini tentunya bagi pemirsa di rumah silakan update informasi terus ya melalui info BMKG ya. Dan tentunya kita akan menghadirkan lagi informasi lainnya ini dalam segmen reportase. Di segmen reportase ragam ya, silakan nih Henry. Reportase segmen ragam ini kita juga akan menyaksikan beragam informasi menarik yang telah berhasil dihimpun teman-teman dari daerah. Kita menuju ke Kalimantan Tengah, di sana ada madu kelulut. Nah, madu kelulut ini di sana bisa mencoba langsung. Kita tidak tahu ini madunya seperti apa. Kalau di Jogja, saya pernah melihat ini. Madunya kalau di Jogja itu namanya madu lanceng. Jadi kita bisa mencoba menggunakan sedotan. Apakah itu sama yang ada di Kalimantan Tengah? Untuk kita saksikan bersama bagaimana sehatnya madu kelulut yang ada di sana. Berikut informasinya. Ini tambah manis. Enak banget. Madu biasanya dinikmati ketika dituang dari botol atau wadah tertentu, baik sebagai campuran minuman atau makanan, atau menjadi bahan pelengkap olahan tertentu. Tapi apa rasanya jika langsung menyeruput madu dari sarangnya? Sensasinya mendebarkan karena harus berhati-hati agar tidak bertemu dengan koloni lebah yang dapat menyerang. Inilah madu yang dihasilkan dari lebah kelulut, lebah tanpa sengat. Madu kelulut yang sehatnya dapat dicoba langsung dari sarangnya, memiliki cita rasa manis bercampur asam dan agak pahit. Selain dipengaruhi sumber makanan, perubahan musim juga berdampak pada cita rasa madu kelulut. Rasa masam dapat dipengaruhi musim penghujan dan cenderung pahit di musim kemarau. Secara pribadi, Ibu Sunaryati membudidayakan lebah kelulut ini di lahan seluas 600 hektar, berlokasi di Desa Sakakajang, Kabupaten Pulau Pisau. Di areal ini ditanam beragam bunga sebagai bahan makanan, karena lebah kelulut dapat mencari sumber makanannya sendiri. Budidaya lebah kelulut hingga menghasilkan madu ini membuka peluang usaha, dan pangsa pasarnya telah menembus negara Malaysia. Kita tidak perlu menciptakan sesuatu, karena mereka hidup alami seperti hutan. Kita hanya menciptakan lingkungan alami, habitat mereka seperti itu. Bahkan kalau rumput-rumput liar atau hutan seperti itu adalah habitatnya. Hanya itu saja yang kita
kita biarkan tumbuh. Atau kalau kita perlu mau membantu nanam bunga-bunga itu bisa. Misalnya seperti ini kan cuaca hujan, banyak hujan seperti ini, jadi mereka tidak bisa terbang jauh. Jadi bunga-bunga yang sekitarnya itulah yang mereka hisap. Konsumsi rutin madu akan memberikan dampak baik pada kesehatan dan meningkatkan stamina tubuh karena kandungan antioksidan yang tinggi dan kadar karbohidrat Wow, unik sehat, juga ya. Sehat banget ya. Ini saya pernah merasakan seperti ini kalau di Jogja, di Jawa dan sekitarnya ini namanya madunya madu lancar. Bulat-bulat gitu, nanti kita tusuk pakai sedotan langsung kita itu konsumsi. Banyak madunya yang banyak, jadi ukurannya kecil-kecil tapi rasanya variasi, ada manis, ada sedikit pahitnya, tapi rasanya seger, rasanya sehat aja gitu. Dan ya. itu banyak tidak menggigit ya, Tidak aman menggigit. berarti. Baik, kita beralih ke Provinsi Sulawesi Utara. Ini ada perayaan Cap Gomeh yang membawa keberkahan bagi masyarakat sekitar. Kita simak reportasenya. Selang 2 tahun tidak dilaksanakan perayaan Cap Gomeh, tahun ini akhirnya dapat dilaksanakan oleh umat Tridharma di Kota Manado. Masyarakat berbondong-bondong menyaksikan setiap kegiatan yang disajikan pada perayaan puncak Tahun Baru Imlek 2574 Kongceli. Umat Konghucu percaya bahwa tahun 2023 yang ditandai dengan ramalan Sio Kelinci Air ini, menurut astrologi Tiongkok mengandung makna kesabaran dan membawa keberuntungan serta kesuksesan. Ketua Majelis Tinggi Umat Konghucu Matakin Sulawesi Utara Sofian Yosadi SH mengatakan, melalui perayaan Cap Gomeh ini diharapkan dapat membawa berkah bagi umat manusia, baik dalam hidup bermasyarakat pada hasil panen maupun kehidupan yang lebih harmonis antar umat beragama di Sulawesi Utara. Cap Gomeh ini di Sulawesi Utara menjadi milik bersama seluruh umat masyarakat Sulawesi Utara, Minahasa, yang menggambarkan tentang kerukunan. Jadi sudah ratusan tahun, setiap acara ini selalu melibatkan masyarakat Minahasa, juga etnis-etnis lainnya, baik Bolang Mongondo, Sanger, dan lain-lain. Dan ini merupakan wujud kerukunan ya di antar umat beragama. Maka tidak salah juga Kota Manado ini dipilih sebagai kota yang paling toleran di seluruh Indonesia. Dan kita berharap juga kerukunan ini tetap terjaga bersama kita. Ke depan kita berharap dengan adanya Cap Gomeh ini memberi berkah bagi kita semua, terutama masyarakatnya. Ditambahkan Yosadi, perayaan Cap Gomeh yang merupakan akulturasi budaya ini dipercaya membawa hasil panen yang lebih baik serta kerukunan yang lebih nampak dengan adanya kolaborasi dan saling membaur di antara warga dan umat beragama. This event was today, so I was totally surprised and it was amazing to see that. I hope that is, I mean, it's a beautiful place, it's a beautiful city, and I hope that the people of Manado keep their smile, because I see a lot of people smiling here from Germany. Wow, yeah. Excited to come here. Oh yeah, totally, yeah. Sementara itu, Kai yang merupakan turis asal Jerman saat ditemui tim liputan TVRI di sela-sela perayaan Cap Gomeh mengaku kagum akan acara prosesi tangsin dan barongsai serta atribut budaya yang diusung pada perayaan Cap Gomeh. Tim liputan TVRI Sulut melaporkan. Luar biasa ya antusias perayaan Cap Gomeh di Sulawesi Utara, ramai sekali. Mungkin juga di beberapa tempat kondisinya sama karena di Sulawesi tadi hampir 2 tahun tidak diselenggarakan karena pandemi mungkin ya. Jadi mungkin tahun ini bisa diselenggarakan dan bisa menjadi destinasi wisata yang tidak hanya wisatawan lokal, dari wisatawan mancanegara juga tertarik rupanya. A lot of smile ya, itu menambah kesan buat luar dia. Biasa. Ya, Dan berikutnya masih soal wisata nih, kita akan mengajak Anda menuju ke Riau. Di sana ada gurun pasir dengan telaga biru. Jadi kalau menyaksikan gurun pasir nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Wah, ternyata di Riau ada ya di Indonesia. Kita simak reportasenya. Iya. Gurun pasir Telaga Biru Bintan, destinasi wisata yang sangat populer dan sering disambangi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara.
Terletak di Desa Busung, Kabupaten Bintan, objek ini disebut Telaga Biru karena terdapat danau-danau kecil yang berwarna biru dan danau tersebut terbentuk dari bekas galian pasir di Bintan. Selain itu, di samping danau yang elok, terdapat gurun pasir bak di Sahara. Jadi ini salah satu spot wisata ya yang ada di Telaga Biru. Ini spot apa namanya, Pak? Gurun pasir Telaga Biru. Gurun pasir Telaga Biru. Nah, pemirsa, seperti yang kalian memang bentuknya itu seperti gurun pasir ya yang ada di Timur Tengah. Nah, ini dia. Pemirsa, lengnya udah di sini. Ternyata memang cukup berat. Jadi agak pegel ya sebenarnya. Ini adalah salah satu objek wisata yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Dari deretan ragam objek lain yang pasti memiliki daya tarik tersendiri bagi Anda. Mari berkunjung ke Provinsi Kepulauan Riau.